Bisa nggak? Kaum muda bisa nggak menjadi orang beriman yang berteknologi? Juga untuk anak-anakmu besok, cucu cicitmu besok, bisa nggak? Tak tantang. Podcast KPKD video ketiga take 2. KPKD Srubutur. Hai guys, kita kembali lagi berjumpa di dalam KPKD dan hari ini kita akan ngobrol santai ya, dengan tema ya kita bisa bilang history ya atau sejarah. Nah hari ini saya Bos Agung akan menemani teman-teman untuk kita ngobrol santai bersama bintang tamu kita nih ya seorang apa ya pastor ya, yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, pastor ini sangat terkenal ya. Oke, tanpa lama lagi kita akan langsung kenalan nih dengan Romo Estepanus Gradus Willem Paul. Oke, halo Romo. Halo. Apa kabar Panggil Romo? Willem saja. Oke, Baik. panggilnya Romo Willem ya. Berkah dalam Romo. Apa kabar Romo? Baik. Baik ya, sehat Romo ya? Sehat. Sehat, puji Tuhan Romo. Nah, Romo selamat datang di podcast KPKD hari ini. Terima kasih. Oke, sama-sama Romo. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai Romo mengenai sejarah dari Paroki Kebon Dalem Romo. Ya. Tentu kan Romo pasti sudah sangat tahu ya Paroki Kebon Dalem itu seperti apa. Karena saya dapat bocoran Romo ini sempat pernah di Kebon Dalem ya Romo sebelum pindah tempat terus ke sini lagi Romo. Iya. Oke. Nah Romo, boleh cerita nggak Romo? Sejarah dari Paroki Kebon Dalem ini itu dulunya seperti apa sih? Kan dulu kalau nggak salah kan kita ini menjadi satu bagian dengan gedangan Romo ya. Betul. Nah terus akhirnya sampai kita bisa berdiri sendiri. Iya. Itu gimana Romo? Mungkin. Baik. Secara singkat ya. Ya, baik. Memang dulu ini bagian dari gedangan. Lalu yang menjadi bibit-bibit awal mulai dari umat di sini sebetulnya adalah warga di sini yang sekolah di Singapura. Oh, ya. Jadi ada yang sekolah di Kolese Santo Yosef Singapura, kemudian mereka pulang ke sini, lalu mereka menikah juga, punya anak. Nah, mereka ini yang kemudian mulai dilayani secara khusus dari gedangan. Oke. Nah, dari gedangan, salah seorang yang secara khusus memperhatikan mereka adalah Romo Bigman SJ. Romo Bigman SJ. Lalu Romo Bigman semangat sekali untuk mewartakan Injil di lingkungan pecinan ini. Oke. Ya. Ini yang juga perlu tahu bahwa pada saat itu imigran dari RRC sana ya yang datang ke sini itu praktis ditempatkan di suatu lokasi. Artinya daerah pecinan ini ya sudah di sini tidak boleh keluar gitu. Oke. Nah, lalu Romo Bigman melayani di sini, kemudian memulai sebetulnya dengan karya-karya yang sosial. Memperhatikan anak-anak laki-laki dengan kursus dagang, memperhatikan anak perempuan dengan kursus menjahit, khususnya mereka yang lemah ekonominya. Itu dilaksanakan di Gang Warung 33 sana ya. Oh, Gang Warung nomor 33. Itu bersejarah sekali. Lalu di sana juga muncul Saint Mary Hall, itu taman kanak-kanak. Oh, oke. Lalu dari perkembangan itu Romo Bigman jalan-jalan, ketemu banyak orang, kemudian mulai ada yang minta dibaptis dan sebagainya itu. Nah, lalu mulai berpikir, wah ini kita enggak cuma perlu sekolah, enggak cuma perlu taman kanak-kanak dan kursus, tetapi juga memerlukan gereja. Nah, ada
kompleks kebun dalam. Sebetulnya ini kebun dalam. Oh, kebun di dalam gitu Romo dengar. Kebun juga. yang dalam. Oh, kebun yang dalam. Oke. Karena pintunya cuma sempit. Oh. Tapi kalau masuk ke dalam itu jauh gitu kan. Mana Itu dari gang pinggir sampai kulitan sini sampai kentangan sini. Okay. Nah, maka sebutannya sebetulnya kebun dalam. Oh. Tapi ya kita tahu orang membahasakan kebun dalam gitu kok susah ya. Terus berganti jadi kebun dalam gitu ya. Okay. Kebun yang dalam terserah lah. Perkembangannya seperti itu. Waktu itu sudah ada salah satu keluarga itu yang sudah jadi Katolik. Oh. Tetapi ketika Romo Bigman masuk ke kompleks ini, melihat tempat ini, lalu mulai berpikir mau pinjam tempat untuk pelajaran agama, kursus dan sebagainya. Keluarga itu masih belum menerimanya, gitu ya. Ditolak. Sampai suatu ketika kompleks ini kemudian mau dijual, gitu ya. Ada masalah dengan hutang piutang atau bagaimana, lalu dilelang. Nah, 28 November itu lelangnya tahun 31, lelangnya sukses dan Romo Bigman bisa mendapatkan area ini gitu. Maka zaman awal dulu kalau merayakan paroki Kebon Dalam ini merayakannya 28 November. Oh, 28 November. Ya, sampai 25 tahun. Oke. Itu masih dirayakan pesta ulang tahun paroki adalah 28 November. Padahal waktu itu masih bagian atau wilayahnya Gedangan. Oh. Gitu. Nah, oke, lalu berkembang, ada dukungan dengan datangnya suster-suster PI, penyelenggaraan ilahi, yang kemudian mengurusi sekolah. Awal mulanya itu yang SD, yang TK itu, TK St. Mary di Gang Warung itu, makin banyak anaknya, tidak cukup, lalu mendapatkan tempat di Jalan Wot Gandul Luar 24, yang sekarang SMA Kebon Dalam. Oh, ya. SMA itu ya. Jadi pindah ke sana dulu. Oke. Lalu setelah ini diperoleh, kompleks ini, lalu pindah ke sini, gitu ya, pindah ke sini. Jadi pindah-pindah memang. Oh. Ada juga waktu itu panti asuhan. Panti asuhannya itu diawali di Jalan Depok. Saya nggak tahu persisnya, tapi mungkin sekarang yang malah sudah jadi hotel itu ya. Hotel apa kayak mbuh ora ngerti ya. Itu. Nah, lalu ketika menjadi 100 anak pernah pindah di kompleks Kuomintang kalau tidak salah, yang sekarang jadi Nusa Putra di Jalan Mataram. Ya. Kemudian baru pindah ke susteran sini. Kemudian lagi pindah ke Temanggung. Temanggung. Ya. Jadi sudah pindah-pindah terus gitu ya karyanya. Nah, lalu dari karya-karya Romo Bigman itu menjadi paroki itu sebetulnya sebuah perjalanan yang cukup panjang, karena dari tahun 31, tahun 56 itu baru diresmikan sebagai paroki. Jadi butuh waktu sekitar 20 tahun ya. 20 tahun lebih itu baru diresmikan menjadi sebuah paroki lepas dari paroki Gedangan. Pelayanannya awalnya khususnya kepada anak-anak miskin di sini, ya, keluarga-keluarga miskin di sini dengan sekolah, dengan kursus itu. Lalu makin lama makin banyak dukungan, bantuan, dan kemudian termasuk yang kaya-kaya lalu mulai masuk jadi Katolik. Sebetulnya ada dua pelayanan yang dimulai oleh Romo Bigman. Yang pertama yang di sini. Yang kedua, Romo Bigman melihat
ada imigran-imigran dari RRC yang datang ke sini dan tidak bisa bahasa Melayu. Oh. Bahasa Melayu itu kalau anak sekarang nggak tahu ya, bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia. itu ya. Mereka masih berbahasa Cina. Lalu Romo Bigman mikirkan itu membeli tanah, ya, membeli tanah. Tadinya sudah dapat satu tanah, tetapi tanah itu kemudian oleh pimpinan Yesuit diminta dan diberikan, karo pimpinannya dijaluk masa ra entuk ya. Yang sekarang jadi Loyola. Oh. Ya. Jadi itu juga tanahnya itu usahanya Romo Bigman dulu. Sedangkan pelayanan untuk anak-anak Tionghoa yang masih berbahasa Tiongkok itu ya, masih berbahasa Cina itu, kemudian beli lagi tanah yang sekarang menjadi Teresiana. Yang di Kampung Kali. Ya. Jadi sungguh memang Romo Bigman itu mau membangun pribadi-pribadi, mengangkat martabat dari kaum Tionghoa dalam iman Katolik itu. Wah, luar biasa sekali Romo ya, berarti Romo Bigman itu ya. Bukan main dia. Luar biasa ya. Luar biasa. Nah Romo, setiap gereja Katolik itu kan pasti punya santo pelindung ya. Pasti akan pakai nama santo pelindung. Nah di Kebun Dalem ini kan kalau saya tahu pakainya Santo Fransiskus Xaverius ya. Iya. Nah itu alasannya kenapa Romo? Kok yang dipakai Santo Fransiskus Xaverius? Padahal kan banyak di santo yang lain. Ya. Ya sebenarnya ini harus tanya pada Romo Bigman ya. Oh, gitu ya. Tapi mau ditanya sudah tidak bisa. Oh, iya. Ya. Hanya bahkan juga pada catatan ketika beliau itu merayakan pesta emas imamat, masih ada catatannya itu dia tidak mengatakan apa-apa. Tapi kurang lebih beliau hanya mengatakan bukankah dulu Fransiskus Xaverius itu mengakhiri hidupnya pada akhir hidupnya dalam kerinduan untuk mewartakan Injil ke Cina. Oh, oke. Lalu sesudah mewartakan Injil kemana-mana, terakhir mau ke Cina. Nah sekarang dijadikan santo pelindung untuk karya pelayanan pewartaan Injil di Pecina. Gitu. Ya. Cocoknya begitu. Nah, lalu ketika memikirkan tentang pendidikan untuk yang berbahasa Tionghoa itu beliau merasa terinspirasi oleh semangat dari Santa Teresia. Itu makanya yang Kampung Kali itu pelindungnya adalah Santa Teresia. Namanya ya Teresiana. Gitu. Ya. Menarik sekali Romo. Terus Romo, dulu kan gereja Kebun Dalem ini kan yang saya tahu kan juga rumah abu ya. Iya. Dari rumah abu ya. Nah, itu apakah ketika waktu dulu awal mau dijadikan untuk gereja, itu apakah ada penolakan atau mungkin ada yang menentang dari warga-warga sekitar, karena kan itu kawasan Pecinan ini kan dengan rumah abu ini kan itu sebagai salah satu kayak tradisinya mereka gitu Romo. Iya. Itu mungkin bisa diceritakan sedikit Romo. Begini, kompleks Kebun Dalem ini dan kompleks Gedong Gulo sebelahnya situ ya, sebetulnya kan miliknya orang-orang kaya zaman itu. Oke. Ya. Lalu dibangun sungguh tidak hanya untuk rumah tinggal, tetapi juga untuk senang-senang banyak orang. Pertama-tama itu. Maka kompleks Kebun Dalem ini dulu pernah dibangun menjadi semacam bar. Tempat jujukan. Tempat untuk villa, untuk tamasya gitu ya. Yang termasuk mewah. Jadi tamu-tamu negara, belum ada negara ya waktu itu ya. Tamu-tamu yang tingkatnya tinggi dari pejabat itu. RRC sana, kalau datang ke sini pasti diampirke di sini. Gitu. Ya. Dan dulu meskipun sungainya sempit, tetapi bisa ada perahu di sana. Maka dari mana? Dari pantai berperahu ke sini, mampir ke sini, lalu Gedong Gulo, lalu terus
Jadi bisa berperahu di sini. Gitu. Berarti kali depan itu dulu airnya ini ya, Romo? Airnya tinggi. Tinggi ya? Ya, ya tentu saja perahunya perahu kecil gitu. Sampan gitu ya, Romo, ya? Kayak sampan gitu. Pada tahu, cari gambarnya sudah tidak ketemu. Ya. Kemudian tidak tahu bagaimana perkembangannya rumah untuk santai-santai itu diubah menjadi rumah abu. Tetapi memang sejak awal itu kan dibuat untuk menjadi bangunan yang mewah, yang terbaik. Marmer lantainya itu marmer Pualam langsung didatangkan dari Tiongkok. Wah itu mahal sekali waktu itu. Nih yo yang punya orang kaya kok. Maka bisa tetap menyelenggarakan, membangun itu dan bagus. Entah bagaimana kemudian menjadi rumah abu. Ya. Nah, lalu setelah menjadi rumah abu cukup lama, menurut cerita itu entah bagaimana tidak terurus. Jadi ketika Romo Bigman membeli ini, kebun dalam ini dalamnya nggak terurus gitu. Jadi dalam keadaan yang buruk gitu ya. Nah, lalu setelah dibeli bersama dengan salah seorang ya ahli bangunan Belanda, Romo Bigman kemudian menata lagi gedung pokok, gedung gereja itu yang sekarang gedung gereja itu kemudian ditata lagi. Lalu yang sebelah sana itu yang sekarang SD Kebon Dalam itu dipakai untuk Saint Mary TK dan lulusannya itu ditempatkan di sana. Pindah dari Bot Gandul Luar 24 gitu ya. Lalu yang SMP ini yang saya tidak tahu munculnya bagaimana itu ya. Tapi praktis itu bangunan di tengah itulah yang kemudian menjadi gereja. Ya. Gereja yang bagus dan renovasinya itu mendapat dukungan dari masyarakat non-Katolik. Oh, malah didukung ya? Ya. Jadi Romo Bigman sendiri di dalam berkarya sebetulnya ya banyak minta dukungan dari masyarakat. Ketika dia membuat kursus di Gang Warung, ketika dia menyelenggarakan yatim piatu di Depok itu dia sering berkeliling seperti apa? Seperti para biarawan Fransiskan itu untuk minta-minta. Berkeliling, lihat wah ini toko kaya gitu ya, didatangi, mbok minta sumbangan untuk panti asuhan, untuk kursus itu, dan mereka memberi. Nah, ketika membangun gereja, mereka juga rame-rame memberi dukungan. Jadi malah bukan penolakan, tetapi dukungan besar. Ya. Juga termasuk dukungan finansial. Wow, gitu. Nah. Luar biasa berarti ya. Bersyukur sungguh pada Tuhan. Maka istilah dari Romo Bigman adalah ini surga yang memberikan kepada kita, surga yang memberikan kepada umat di sini. Gitu. Oke. Nah, Romo kan dulu kan sudah pernah berkarya di sini ya, Romo. Ya. Itu sekitar tahun berapa, Romo? 1990 sampai 1994. Okay. Februari 1990 sampai September 1994 ya. Itu pertama kali Romo datang ke paroki ini, Romo, berarti ya? Sebetulnya kalau mau dikatakan pertama kali sebagai Romo ya. Sebagai Romo, okay. Karena sebagai frater saya sudah sebelumnya di sini juga. Okay. Sudah 3 kali kalau tidak keliru. Ya. Topper juga di sini? Enggak. Waktu itu hanya membantu untuk nyanyi pasio itu ya. Nyanyi pasio, kemudian sekali mengisi retret umat di sini. Oke. Ya. Nah, itu waktu itu kan pasti berbeda ya Romo sama sekarang. Zaman sekarang ya, maksudnya tahun milenium gitu kan. Ya. Nah, menurut Romo ada nggak kira-kira yang berubah dari yang dulu sama yang sekarang itu kira-kira dari
gereja Kebon Dalam ini, apa yang terjadi perubahannya sangat drastis gitu Romo? Kalau saya mau lihat, menurut saya lebih baik melihat apa yang tetap gitu ya. Oh, apa yang tetap? Yang nggak hilang gitu. Bagaimanapun mutiara yang bagus dari sini adalah Kebon Dalam ini tetap menjadi sebuah karya pelayanan bagi kaum Tionghoa, ya. Sebagian besar umatnya tetap Cina. Nah, dan sungguh disemangati juga didukung oleh siapapun yang pernah di sini, meskipun sekarang sudah tersebar di mana-mana juga, dan berperan di mana-mana juga, gitu ya. Itu. Jadi ini yang menurut saya khas, berkat rahmat yang khas dari Tuhan itu ini, gitu, ya. Lalu dari karya pelayanan itu, kalau melihat perbedaannya memang kita bisa melihat banyak perbedaan. Misalnya dari jumlah lingkungan saja. Itu ketika saya masih frater di sini, itu jumlah lingkungannya 22. Lingkungannya 22. Lalu saya jadi romo di sini, ada apa namanya, Dargo Sidoarjo jadi satu, Keranggan Bangonarjo jadi satu gitu ya. Lalu yang terakhir 2015 saya ke sini, ada merger lagi. Merger lagi. Pedamaran Beteng, ya toh. Lalu ya pokoknya ada merger sampai sekarang dari 22 tinggal 19 lingkungan. Jadi lingkungannya merger. Untuk wilayah masih sama ya, Romo? Gimana? Wilayahnya masih 4 juga atau? Wilayahnya masih 4 ya. Wilayahnya 4 gitu. Mengapa demikian? Salah satunya memang kalau dilihat sebenarnya ini bukan kecenderungan di Kebon Dalam saja. Di banyak paroki kota sama ya. Jadi pusat, karena ini sekaligus pusat perdagangan kan. Itu umatnya banyak yang kemudian tidak lagi bertempat tinggal di sini gitu ya. Itu. Kalau dulu saya masih ingat tahun 90-an itu, saya jalan-jalan Pedamaran, Beteng gitu ya, lalu di gang-gang ini itu berapa langkah dulu enggak pakai berkas dalam ya, tapi masih pakai halo Romo, mari Romo gitu ya. Ada yang sambil makan bakso teriak, mari Romo. Itu. Kalau sekarang saya jalan, wah sudah habis. Oh, sudah nggak ada ya. Maka satu perkembangan yang dari segi jumlah menurut saya ya, dulu sampai tahun 90-an itu paling banyak umat tuh berkumpul di wilayah Francisco Xaverius ya. Francisco apa sekarang namanya? Asisi ya. Jadi yang gang-gang itu gitu, Keranggan Bangonarjo, Pelampitan itu sana itu umatnya jumlahnya paling banyak. Lalu kemudian yang di agak ke sini ada Kentangan, ada itu ya. Itu. Ya. Lalu juara 3 jumlah terbanyak itu ya yang Mataram, kemudian Pringgading, Jagalan Timur itu ya. Itu. Juara 4 yang daerah sana itu yang Widosari, kemudian Mawar Kemuning, buat Gandul itu ya. Itu juara 4 dulu. 2015 saya kesini kelihatannya jumlahnya terbalik ya. Justru yang pusat pecinannya menjadi paling sedikit umatnya. Nah, saya tidak heran karena pada tahun 90-an saya sudah mulai menemui umat yang tidak lagi tinggal di situ. Jadi pagi sampai sore sampai malam itu buka toko di situ, berdagang di situ, tetapi malam rumahnya sudah di tempat lain. Jadi kalau misalnya malam itu jam 7, jam 8 itu kita datang ke sana mau kunjungan gitu ya. Ketemunya hanya penjaga rumah. Ya, gitu. Tapi mereka masih tetap aktif di sini.
Ya baik-baik saja ya. Ya. Baik-baik saja gitu. Oke. Itu perkembangannya yang berbeda sekali menyolok Ya, itu. dari tahun 90 yang sampai sekarang. Sekarang ya. ya. Nah, ngomong-ngomong soal ini Romo, orang muda nih Romo. Ya. Ini kan karena podcast ini kan kita juga ini kan OMK ya Romo ya. Ya. Anak-anak muda ya. Nah, apakah ada Romo perbedaan antara OMK yang dulu, ya mungkin dulu namanya bukan OMK Romo ya, KKPKD. KKPKD ya. Nah, waktu itu sama sekarang, pasti kan dengan zaman yang sudah sekarang serba teknologi, ya kan Romo. Ya. Nah, itu apakah itu ada yang berbeda sekali dari segi pelayanannya OMK atau dari segi jumlahnya, dari yang dulu Romo tahun 90-an mungkin ya, mau pernah di sini terus kembali lagi ke tempat. Ya. Halo orang muda, remaja, halo. Pernah tanya sama papi mami enggak? Bagaimana dulu ketika mereka muda, terus membandingkan dengan bagaimana kalian sekarang? Pernah tanya enggak? Bedanya yaitu. Jadi saya tidak bisa mengatakan perbedaan persis apa. Itu orang tua yang dulu ketika saya di sini masih kecil-kecil ya, masih orang muda, sekarang sudah jadi orang-orang dewasa, sudah punya anak, bahkan ada yang sudah punya cucu gitu ya. Itu, nah sekarang kalian ini orang muda ini. Penerus generasi penerus. Iya. Secara umum saya mengatakan sama-sama punya perjuangan iman. Yang sama itu ya. Dan perjuangan imannya memang mungkin agak berbeda karena kalau yang dulu itu perjuangan iman itu dilakukan masih belum banyak terpengaruh oleh media. Ya. Yang namanya perpustakaan waktu itu masih rame ya. Pelanggannya banyak juga dari kalangan kaum muda gitu ya. Lalu kumpul-kumpul itu waktu itu tidak banyak game, tidak banyak televisi ya. Televisi sudah ada tetapi masih banyak yang tidak terpengaruh. Jadi masih mbangane nganggur ngopo? Kumpul-kumpul gitu kan. Nah, sekarang saya lihat bentuknya memang agak berbeda karena sudah lebih terpengaruh oleh alat-alat komunikasi modern itu ya. Nah, lalu ya kumpul-kumpulnya menjadi tidak rutin lagi sekarang ya. Kalau dulu itu ketoknya enggak kumpul tuh kangen ya. Kalau enggak saling mengejek itu ketoknya hidupnya ada yang kurang gitu. Lalu bahkan dulu ada acara juga datang ke lingkungan hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Oh, iya. Sampai segitunya. Datang gitu ya. Karena semangat. Ya. Nah, sekarang sudah daripada jalan-jalan ke tempat teman, main game. Ya, saya kira masalahnya adalah bagaimana kalian semua ini yang muda-muda ini mau membentuk diri Anda. Jadi bukan pertama-tama kami mau melayani bagaimana gitu ya. Nah, ketika kalian mau membentuk diri, lalu ceritalah kepada kami. Kami mau membentuk diri seperti ini, mau jadi seperti ini gitu ya. Oke, lalu paroki wajib untuk memikirkan bagaimana perkembangan iman dalam cita-cita kaum muda itu bisa dilayani gitu ya. Itu menurut saya kurang lebih perbedaannya dan harusnya gimana gitu. Ya, terima kasih Romo. Nah, sekarang saya mau ini Romo, mengenai harapan nih Romo ya. Harapan dari Romo William sendiri dengan sekarang era modern ya, sekarang era digital ya. Orang muda pasti kan lebih akrab dengan smartphone, dengan gadget. Ya kan? Nah, Romo punya harapan nggak OMK ini nantinya bisa melayani atau pelayanan di paroki ini dengan era sekarang ini itu seperti apa sih yang
diharapkan gereja? Gitu. Mungkin Romo. Kalau seperti apa yang diharapkan gereja, ya nampaknya sulit sekali menjawab itu ya. Tetapi saya punya gambaran begini. Ini berhubung saya pensiunan Komisi Komunikasi Sosial, Oh, ya. Komsos itu. Lalu 10 tahun saya di komisi itu. Yang saya lakukan bersama dengan teman-teman di kantor itu adalah berjuang bagaimana supaya setiap orang Katolik itu terjun masuk ke dalam dunia komunikasi sosial sungguh-sungguh sebagai Katolik. Dan kalau perlu mengkatolikkan dunia komunikasi sosial. Maksudnya membangun suasana Katolik di sana. Itu. Makanya ya saya berpegang pada salah satu ungkapan dari Santo Yohanes Paulus II. Waktu itu Paus Yohanes Paulus II ya. Dokumennya yang terakhir tentang komunikasi sosial itu mengatakan duc in altum. Terjunlah, masuklah ke kedalaman dunia komunikasi sosial sebagai orang Katolik. Nah, ini memang pertama-tama untuk semua. Emak-emak, engkong-engkong, papa-papa, mama-mama, sampai bayi-bayi, harusnya begitu. Nah, kalau ditanya untuk orang muda gimana? Saya punya pengharapan besar dan saya melihat ada minat besar dari orang muda Katolik ya untuk memang terjun masuk di dalam dunia itu. Dan menurut saya itulah cara Tuhan mau memakai Anda kaum muda untuk bisa menjadi pewarta-pewarta dan pelayan-pelayan di era digital seperti itu. Di era digital ini. Maka mikirnya kalau ada yang mengatakan anak sama sekali tidak boleh main game. Maaf, orang tua akan saya salahkan. Silakan anak main game. Tapi syukur, coba mikir. Sekarang main game, besok membuat game. Membangun game untuk melayani umat, untuk mewartakan Injil. Ada enggak game untuk mewartakan Injil? Belum kan? Duc in altum, masuklah ke kedalaman alat komunikasi sosial itu. Sekarang kaum muda encer-encer otaknya ya. Itu bisa. Juga sarananya sekarang komputer, internet, semua sudah canggih ya. Saya membayangkan saya pertama kali pakai internet itu masih dengan memori hanya 514 kilobyte. Sekarang komputer saya sudah berapa? 8 gigabyte. Jauh sekali kan? Iya, betul. Sarananya ada, kemampuan ada. Tinggal dikembangkan lagi. Saya percaya nanti Anda dan masa depan Anda akan menjadi orang-orang beriman yang berteknologi. Nah, gitu. Bisa nggak? Kaum muda bisa nggak menjadi orang beriman yang berteknologi? Juga untuk anak-anakmu besok, cucu cicitmu besok, bisa nggak? Tak tantang gue saya. Challenge dari Romo. Oke, terima kasih Romo. Terakhir Romo, ya. Apa harapan Romo di usia paroki Kebon Dalam ini yang akan memasuki usia yang ke-65 tahun ya Romo, betul ya? Nah, mungkin Romo punya harapan apa nih untuk paroki kita yang akan memasuki usia ke-65 tahun? Ya, kalau dihitung dari awal karya pelayanan di paroki ini sekarang berusia 85 tahun. Tetapi resminya sebagai paroki itu memang 65 tahun. Jadi kalau dihitung dari awal tambah 15 tahun lagi seabad. Iya. Ya. Mulai kursus-kursus tadi dan TK dan yatim piatu tadi, panti asuhan.
itu sudah hampir Satu seabad. abad ya. Nah, saya percaya dengan menghayati semangat Santo Fransiskus Xaverius ya. Siapapun yang ada di sini, mau emak engkong, mau kaum muda, mau dewasa, mau anak-anak, siapapun juga, ketika sungguh membangun imannya, kedekatannya dengan Tuhan, mengenal Tuhan, dan juga mau hidup dalam pendampingan Tuhan, paroki ini tetap akan menjadi sebuah perpanjangan tangan Tuhan untuk membawa kabar gembira. Nah, kalau dulu terbatas di lingkungan Pecinan, tetapi sekarang dari Pecinan menuju seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Itu pengharapan saya. Oke, amin Romo ya. Semoga nanti bisa kita semakin luas ya Romo. Orang-orang muda, orang-orang muda ya, lihat ya, 20-30 tahun lagi ya, Anda akan menyaksikan itu. Yes, amin. Oke, teman-teman muda. Oke, nah, terima kasih Romo Willem. Nah, sama-sama. Atas cerita sejarahnya ini yang luar biasa ya. Saya jadi lebih, ternyata Kebun Dalem ini tidak hanya sekedar gereja Kebun Dalem di area Pecinan ya. Ternyata karyanya sangat luar biasa. Ya. Nah, mungkin nanti kita akan ngobrol lagi di kesempatan yang lain, Romo. Iya. Ini ya, Panida, ini hari ini kita sudah bisa memberikan wawasan untuk teman-teman muda, ya, untuk terutama yang di Paroki Kebun Dalem ini ya, bisa lebih tahu tentang sejarah dari Paroki Santo Fransiskus Kebun Dalem ini. Ya. Baik, terima kasih Romo Willem atas waktu dan kehadirannya. Nanti kita akan ketemu lagi di kesempatan yang lain. Dan sebelum kita menutup acara pada hari ini, kita boleh minum dulu Pak, sambil seruput tuh. Ya. KVKD seruput. Wah. Asik. Terima kasih semuanya, terima kasih. Ya, berkah dalam ya. Sampai ketemu lagi di podcast KVKD berikutnya. Dah.